Sobat Otomotif CNBC Indonesia, kembali lagi dalam segmen Autobiz on Location bersama saya Dina Gurni. Nah, bicara soal masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, kayaknya semakin kesini semakin banyak ya. Kendaraan pribadi ini sudah menjadi kebutuhan primer di masyarakat Indonesia. Dan nggak cuma kendaraan roda 2 saja, tapi kendaraan roda 4 ini juga jadi kebutuhan primer. Ini tertunjukkan dalam data, yakni ternyata ada peningkatan penjualan kendaraan pribadi, yakni sebesar 18%. Lebih dari 18%, bahkan lebih tepatnya 18,1%. Dan kalau kita lihat di datanya, di breakdown-nya, ada sebanyak 1.048.000 lebih kendaraan yang terjual. Wah, ini angka yang sangat fantastis ya memang. Hal itu tergambar dari tren penjualan kendaraan di tahun 2022 yang mengalami kenaikan hingga 18%, atau sepanjang tahun sebanyak 1.048.040 kendaraan laku terjual. Ya, itu tadi angka secara general ya, penjualan dari kendaraan pribadi. Tapi ternyata nggak cuma mobil atau kendaraan roda 4 baru saja yang digandrungi oleh masyarakat, tapi ternyata mobil bekas ini juga lumayan tinggi permintaannya. Menurut data yang disebutkan oleh Menteri Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto, yang menyebutkan data dari salah satu situs penjualan mobil bekas di Indonesia, tercatat setiap bulannya ada 20.000 mobil bekas yang terjual. Ini secara rata-rata, dan kalau dijumlahkan dalam bentuk rupiah begitu, nilai transaksinya ini mencapai 4 triliun rupiah per bulan pemirsa. Ini angka yang lumayan ekstrim tingginya, mengingat memang kita di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit. Efek dari pandemi, sejumlah harga komoditas yang tinggi, tapi ternyata kenyataannya penjualan mobil bekas ini masih tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan juga mencari tahu langsung bagaimana kondisi penjualan mobil bekas di salah satu pusat penjualan mobil bekas di Jakarta, yakni di tempat saya berada saat ini, yakni di WTC Mangga 2. Dan saya akan langsung berbincang dengan tim dan juga pemilik dari beberapa usaha yang ada di sini. Tetap saksikan Autobiz on Location bersama saya Dina Gurni. Untuk cari tahu lagi kira-kira bagaimana kondisi penjualan mobil bekas di sini, kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu pemilik toko yang lain nih, yakni dari Rafael Auto. Langsung dengan Ko Rafael sendiri, ya, betul? Apa kabar, Ko? Baik. Baik ya. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih, baik hari ini. Kok mungkin boleh dijelasin, tahun 2022 ini kan banyak dinamika yang terjadi, mulai dari betul. ada perang Ukraina, Rusia yang bikin harga naik, kemudian pandemi yang udah mulai landai gitu kan. Kira-kira kalau dari sales atau penjualan dari Rafael Auto sendiri naik atau turun kok? Kalau kita bicara untuk 3 bulan terakhir, belakangan ini memang terdapat penurunan. Penurunan. Ya. Tahun 2022 sendiri sebenarnya penjualan mobil itu agak menarik sih sebenarnya. Sejak PPNBM dilepas, mobil bekas itu beranjak naik. Plus ditambah lagi Lebaran kan sudah dibuka, jadi orang mudik ya. Lebaran 2023 apa 2022? 2022. Iya, Awal tahun betul, berarti ya? Awal tahun. Itu naik terus sampai setelah Lebaran pun masih naik. Mungkin sekitar akhir tahun mulai drop. Dropnya kenapa? Karena memang mungkin global ya. Global berkenaan dengan Ukraina. Terus isu-isu Indonesia akan masuk ke resesi. Ya, betul. Pak Jokowi juga sudah ngomong kan tahun depan ekonominya sulit. Plus juga memang menjelang akhir tahun untuk mobil bekas, karena mobil baru kan banyak diskon tuh. Oke. Jadi nik-nik yang masih sisa yang lama itu kan agak diobral. Jadi akan mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli mobil-mobil bekas mestinya. Sehingga itu mendukung penurunan juga. Oh ya, kalau 2022 belajar dari 3 bulan terakhir gitu, akhir tahun 2020, penurunan itu ekstrim nggak sih kok? Berapa persen kira-kira kurang lebih? Lumayan sih, kalau di saya sendiri sekitar 30-50% lah. Sampai setengahnya? Iya. Oke. Pengen tahu nih kok, kalau sehari di Rafael Auto sendiri jual berapa unit? Kurang lebih rata-rata? Ya rata-rata per bulan sih per bulan ya.
sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15. Oke, baik. Nah, itu kan tadi kan kalau kita lihat dari perang Rusia Ukraina, kemudian ada betul. momen-momen lainnya begitu ekonomi sulit. Kalau dari dalam negeri kan ya masih dampak perang juga sih. Harga BBM naik kemarin tuh yang lumayan Betul, ramai Pertalite betul. begitu kan. Ngaruh nggak sih kok ke penjualan juga? Pasti, Mm-mm. terutama untuk mobil-mobil yang sifatnya subsidi, pemakai BBM subsidi. Ya, Contohnya yang LCGC, solar nih. solar. Nah, solar kan harganya signifikan sekali nih. Dari yang biasa 5.100 naik jadi 6.800, Ya. terus sempat 18.000, Betul. sekarang berkisar di 16.000 kan. Jadi selama pemakai diesel ini emang masih boleh menikmati BBM bersubsidi, mungkin masih menarik. Tapi kalau nanti BBM subsidi di stop, saya rasa akan jadi masalah untuk penjualan mobil-mobil yang diesel. Oh, oke. Karena diesel kan memang terkenal murah dan Ya. irit, Betul. tenaganya cukup powerful. Nah, terus kalau dari Coravel sendiri gimana nih istilahnya triknya atau caranya supaya penjualannya tetap jalan gitu? Sampai saat ini sih kita bicara untuk subsidi Ya. mobil-mobil pemakai solar ya, yang tahun-tahun agak lama, ya. Contoh kalau misalnya Pajero, Fortuner ya kita ambil yang 2016 ke atas, sampai tahun 2020 lah gitu. Kalau yang baru-baru kan sudah memang secara teknis mereka juga sudah tidak disarankan untuk memakai solar bersubsidi. Ya. Soalnya kalau mobil-mobil lagi LCGC sekarang triknya ya kita ambil yang tahunnya agak lama. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena barunya kan diskonnya masih lumayan untuk akhir tahun. Oh, oke. Terus mungkin sebentar lagi juga akan ada event besar kan, International Indonesian Motor Show. Itu juga sih akan berpengaruh. Terutama untuk beberapa unit-unit yang stok 2022-nya masih cukup banyak. Oh, oke. Kalau dari Rafael Auto sendiri jualnya kebanyakan premium atau apa nih jenis mobilnya? Fokusnya? Jenisnya sih kebanyakan yang di premium, Yang premium. middle to up. Oke, middle to up. Kebanyakan tuh pembeli kan lihat 1 tahun terakhir lah ya, Iya. merek atau jenis mobil apa sih yang paling dicari? Nggak apa-apa sebut merek misalnya kok yang paling sering dicari gitu. Ya kalau merek udah pastilah, kalau kita di jalan juga kita lihat ya semua ya. Apa tuh? Honda, Toyota lah. Honda, Toyota. Kalau Kalau yang jenis premium, ininya lebih ke Mercy, Mercy pasti dan ya. BMW. Fortuner, Pajero Fortuner, Pajero ya. masih termasuk. tetap dicari. Mobil diesel. Kalau mobil-mobil Innova diesel juga Innova Diesel juga salah satu top seller lah ya. top seller. Oke. Kalau mobil-mobil yang di levelnya di bawahnya misalnya LCGC, kemudian kalau di Toyota tuh Avanza, LCGC lebih ke Xenia, arah sekarang kalau saya lihat sih ke arahnya ke Honda Brio ya. Honda Brio yang Iya. paling banyak dicari. Ya, Honda Brio lumayan banyak dicari. Sama yang 3 seater ya Kayla ya. Oh, oke, Ayla ya yang paling banyak dicari. Nah, kalau dari Coravel sendiri udah ada jual mobil listrik kah? Untuk mobil listrik saat ini belum, karena memang kita di used car ini sekarang leasing belum support untuk mobil used car. Mobil listrik, oke. Mobil listrik maksud saya. Ya. Ya, mobil listrik terutama yang bekas. Kalau yang baru mereka memang sudah support. Oke. Sehingga karena harganya cukup lumayan mobil listrik, terus tidak ada dukungan dari pembiayaan, ya mungkin itu yang membuat kendala ya. Iya. Orang untuk memiliki mobil listrik, kok saya nggak bisa, harus bayar tunai nih. Iya, betul. Oke, tapi yang nanyain udah banyak kok. Lumayan animonya, karena apalagi sekarang ya mobil bekas juga ini sebenarnya dibilang terganggu, ya agak terganggu juga oleh kebijakan untuk subsidi mobil listrik. Itu pertanyaan selanjutnya, pengen nanya pendapatnya soal Betul, subsidi karena mobil listrik. Mobil listrik akan menjadi murah. Murah Iya. tuh seperti contohnya Wuling yang Air EV ya. Air EV itu kan harganya 300. deket banget sama mobil bekas nih. Ya. Dekat sama Race bekas, Ras bekas, mungkin Avanza bekas gitu ya. Kalau dia disubsidi misalnya, yang kita dengar kan isi-isi ya 80 juta 80 untuk juta. full elektrik, Iya. yang hybrid 40 juta. Kalau itu terjadi, ya itu akan menggerus pasar mobil bekas pasti. Karena orang kan punya pilihan. Saya dengan uang segini saya bisa dapat nih dengan mobil baru elektrik. Elektrik yang Instead bahan bakarnya lebih murah. Iya pasti. Itu Oke. kalau nggak salah kan masih Rp3.000 ya sekitar ya, satu per
Ya per 10 kilo lah kalau kita anggap rata-rata mobil Iya. 1 dibanding 10. Kira-kira kalau memang kebijakan pemerintah ya, memang pemerintah kan Iya. lagi jor-joran ya dorong kendaraan Betul. listrik, salah satunya dari subsidi yang kita lihat akan jadi atau enggak. Tapi Iya. kalau di samping itu memang pemerintah mendorong kendaraan listrik ini pengaruhnya ke mobil bekas, apakah memang nggak jadi banyak yang jual gitu ya? Maksudnya mobil-mobil lamanya jadi dijual gitu. Otomatis, cuman masalahnya kan begini, mobil listrik yang convenience itu sangat mahal masih harganya. Iya, Ya, kalau kita bicara premium class pasti di atas 2 miliar. betul. Kalau kita bicara yang middle class, ya mendekati 1 miliar lah. Ya. Dan Rata-rata di Indonesia mobil, belum banyak ya. pilihannya. Kalaupun itu dapat subsidi 80 juta, saya rasa orang akan berpikir juga kan. Terus kalau kita pakai mobil yang air EV, mobilnya kecil. Hmm. Cenderung tidak nyaman lah mobil kecil begitu udah pasti, Yes. karena wheelbase pendek. Hmm. Terus apakah orang-orang dengan mudah berganti dengan kenyamanan yang biasa pakai Innova, pakai Rush dan lain-lain ke mobil seperti itu? Saya sih belum yakin juga. Saya rasa butuh waktu. Ya, prediksinya nggak sampai 2023 langsung jatuh gitu Enggak, penjualannya nggak akan pasti sampai enggak. kayak Itu gitu butuh ya. waktu. Kecuali pemerintah benar-benar membuka keran mobil listrik Ya. dari banyak merek misalnya. Bisa CBU-nya juga harganya menarik, atau memang menarik investasi asing untuk membuat pabrik di sini. Seperti Hyundai, dan semakin hari kan kayak seperti handphone aja. Itu Iya. kan barang mahal. Betul. Lama-lama kan dia jadi murah. Kalau dia jadi murah, itu Yang beli akan jadi menjadi apa? Ancaman berat sih sebenarnya buat mobil bekas. Ya, tapi kayaknya kalau Rafael lihat kayaknya tidak tahun-tahun dekat ini begitu ya, masih agak jauh Feeling lah saya istilahnya. sih sekitar mungkin 3 tahun ya, 3 Butuh tahun, 4 waktu tahun 3 ke tahun. depan butuh waktu lah Oke, untuk ini sosialisasi kendaraan elektrik sendiri. mumpung tadi disinggung soal kenyamanan gitu kan dari kondisi mobilnya sendiri. Kalau di tokonya Rafael ini, Rafael Auto, kira-kira pembeli itu paling memperhatikan atau pertimbangan utama untuk membeli mobil itu apa sih kok? Selain harga pastinya ya. Ya, di Indonesia sih kebanyakan pilihannya masih 2 ya kalau saya lihat ya. Antara family car dan mobil-mobil kecil itu biasanya city car tuh yang mereka cari yang cukup oke ya. Sekarang sih didominasi sama Brio sebenarnya kalau city car. Ya, anak-anak muda, mungkin first owner car, masih sendirian. Itu kebanyakan mereka pakainya lebih ke arahnya jenis-jenis yang seperti Brio, Yaris. Yang paling diperhatiin, saya udah oke pengen beli Brio nih, yang diperhatiin apakah kondisi fisiknya, kondisi mesinnya, kilometernya. Bicara mobil bekas ya. Ya. Kalau mobil bekas pasti yang pertama dilihat adalah fisiknya sendiri, detailing dari mobil itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah recordnya. Bagaimana sih mobil ini, first ownernya merawatnya seperti apa. Kilometer pasti menjadi pertimbangan, tapi kilometer biasanya identik dengan harga. Iya. Kalau kita beli mobil bekas yang kilometernya sangat sedikit, pasti harganya juga tinggi. Oke. Jadi kan mereka menimbang nih, kalau harganya lumayan tinggi, perlu tanggung ya. Mungkin bisa jadi ke mobil baru. Oh, oke. Kilometer masih jadi salah satu pertimbangan utama. Biasanya sih kondisi fisik. Masih kondisi Ya, fisik. kondisi fisik, fisik mobilnya sendiri, kemudian baru setelah itu kilometer. Tapi kilometer itu identik dengan harga sih ya. Iya. Jadi ada kilometer pasti ada harganya. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat kalau pandemi kan komoditas lain majunya tuh lewat online ya kok. Ya, Tapi kan betul. kalau mobil bekas nih gimana? Kalau dari Rafael sendiri melihat, apakah online ini cukup membantu penjualan? Di mana memang semuanya kan ditutup, mungkin Ya. WTC Mangga 2 sempat ditutup waktu pandemi kemarin. Betul. Mau nggak mau beralih ke online dong. Betul. Tapi kan bagaimanapun mobil bekas pasti orang pengennya lihat langsung. Yes. Kira-kira betul. gimana pendapat dari Rafael? Sebenarnya sih saat ini semua tuh sudah beralih sih ke online Iya. basically. Walaupun di sini masih ada yang walk-in ya, tapi tetap presentasinya kalau dibanding yang online, sekarang online sudah cukup majority lah. Sekitar 50 to 60% lah Oh, oke. sudah bermain. Maksudnya mereka mendapat infonya itu dari online. Istilahnya Setelah itu kenyamanan nih, bagaimana saya bisa melihat mobil nyaman. Biasanya orang pembeli mobil bekas itu senangnya ke satu tempat yang mobil pilihannya banyak. pengen lihat langsung banyak Kan gitu. saya punya duit tuh 1 juta, Heeh. pasti bawa pulang mobil ya ke WTC lah. Hmm, Kenapa? Karena di sini ada sekitar 2.500 unit
Ya. mobil kan. Jadi ya pilihannya juga banyak. Terus range-nya juga lumayan. Ada mobil yang low class, middle class, sampai yang upper class. Nggak serak sama yang satu, bisa lihat yang Bisa lain. pilihan yang lain. Oh, oke. Pilihannya cukup banyak lah kalau di WTC ini. Baik. Berarti kalau dari Corafile sendiri melihat 2023 salah satu kebijakan yang paling besar di Indonesia kan PPKM dicabut. 2023 betul. optimiskah penjualan akan naik? 2023 sebenarnya sih yang menarik sih sebenarnya penambahan dari mobil listrik mungkin ya. Ya, yang akan berpengaruh banget. Yang akan berpengaruh. Menurut saya sih dengan kondisi, kalau kita lihat kondisi Indonesia ya, dapat saya mungkin pasti kita masuk ke resesi juga, tapi mild lah mungkin ya. Karena gimana pun kita kan bagian dari dunia, nggak bisa terlepas dari sektor luar negeri. Tapi kalau melihat ini minimal sih menurut saya sama ya. Sama dengan tahun 2022. Ya, kalaupun turun slightly menurut saya ya. Nggak akan maksudnya drastis tajam gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Corafile Sama-sama. sudah Terima meluangkan kasih juga. waktu buat Ya. bersama kami. Semoga laris dagangannya, semoga sehat selalu juga. Ya, Terima terima kasih. kasih. Mobil bekas memang menjadi salah satu solusi saat anggaran belum mencukupi untuk membeli mobil yang baru. Namun, untuk kualitas dan pelayanan pembelian, nampaknya showroom mobil bekas tak mau kalah dengan berbagai dealer mobil baru. Bahkan, ada yang memberikan garansi pembelian hingga 1 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Autobiz on Location.